Hai guys, balik lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Hari ini berita terbaru nih guys, dari Harry Maguire tiba-tiba dimainkan Ten Hag sebagai striker. Sementara itu Gerard Pique umumkan gantung sepatu di Barcelona secara mendadak. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama, Erik Ten Hag dilaporkan ingin mendatangkan Choupo-Moting dari Bayern Munchen. Ada juga berita dari pemain Chelsea, Ben Chilwell yang cedera hamstring menjelang Piala Dunia 2022. Pelatih Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang Bayern Munchen yakni Erik Maxim Choupo-Moting. Dikabarkan dari media Express, pelatih asal Belanda ini kagum dengan penyerang 33 tahun ini. Choupo-Moting memang tampil bagus termasuk mencetak 3 gol di Liga Champions musim ini. Selain itu, Choupo-Moting juga sudah berpengalaman di Liga Inggris. Sebelumnya pemain asal Jerman ini pernah bermain bersama Stoke City pada 2018 yang lalu. Selain itu, kontrak Choupo-Moting yang habis di musim depan membuat Setan Merah bisa mendapatkannya secara gratis. Bek sayap timnas Inggris Ben Chilwell mengalami nasib sial. Pemain 25 tahun ini mengalami cedera hamstring saat Chelsea meraih kemenangan atas Dinamo Zagreb 2-1. Saat menit akhir pertandingan, Chilwell terlihat meringkis kesakitan sambil memegangi paha bagian belakang. Alhasil, dia pun tak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Dengan cedera ini membuat peluang Chilwell main di Piala Dunia semakin sulit. Selain itu, Chilwell menambah daftar bek sayap Inggris yang cedera seperti Reece James dan Kyle Walker. Jorginho digosipkan bergabung ke Barcelona kalau dirinya hengkang dari Chelsea. Dari berita La Liga, ada Franck Kessie kabarnya harus absen karena cedera hamstring yang dialaminya. Masa depan Jorginho bersama Chelsea sedang diragukan. Ex-pemain Napoli ini belum mencapai kesepakatan kontrak baru dengan The Blues. Dikabarkan oleh Metro UK, negosiasi antara Chelsea dan Jorginho masih menemui jalan buntu. Pemain 30 tahun ini meminta kenaikan 25% dari sebelumnya €126.000 per pekan. Mendengar hal itu, Barcelona dilaporkan tertarik untuk merekrut Jorginho. Kabarnya Blaugrana sudah menemui sang agen yakni Joao Santos untuk bertanya tentang kliennya tersebut. Mega bintang PSG yakni Lionel Messi membantah kabar bahwa ada klausul kontrak yang mengizinkan dia bergabung lebih cepat dengan timnas Argentina yang akan bermain di Piala Dunia 2022. Sebelumnya Messi memang dikabarkan meminta keringanan agar bisa membantu timnas Argentina meraih juara Piala Dunia 2022. Salah satunya dengan meminta dirinya untuk gak dimainkan pada laga melawan Auxerre pada 13 November. Sebagai informasi, laga tersebut adalah partai terakhir sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Namun La Pulga langsung membantah bahwa kabar tersebut nggak benar. Gelandang Barcelona yakni Franck Kessie dikabarkan absen hingga akhir tahun. Pasalnya pemain asal Pantai Gading ini mengalami cedera hamstring. Cedera ini terjadi saat Barcelona melakoni laga Liga Champions melawan Victoria Pleasant. Kessie yang menjadi starter harus ditarik keluar pada menit ke-67 setelah nggak mampu melanjutkan laga. Setelah didiagnosa, pemain 25 tahun ini akan absen selama 2 bulan. Artinya Kessie baru akan kembali bersama tim utama Barcelona pada Januari 2023. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang serang Dani Olmo milik RB Leipzig. Alasannya Erik Ten Hag ingin memperkuat sektor penyerang skuad Setan Merah. Performa Dani Olmo yang terus berkembang bersama di Rotenbulen membuat Setan Merah tertarik untuk merekrutnya. Pemain 24 tahun ini sudah mengoleksi 10 penampilan di semua kompetisi. Namun MU harus menyiapkan dana yang besar bila ingin membawa Olmo ke Old Trafford. Pasalnya pemain berpaspor Spanyol ini merupakan salah satu pemain berharga di RB Leipzig. Allenataro Napoli Luciano Spalletti berhasil membawa Napoli tampil gemilang musim ini. Atas pencapaiannya tersebut, dia akan dihadiahi kontrak baru. Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis dikabarkan sangat senang dengan kinerja Spalletti sejauh ini. Dia menyebut akan menghadiahi kontrak baru untuk sang juru taktik. Spalletti memang sudah terlihat klop bersama Napoli. Di musim perdananya dia mampu membawa Partenope bersaing dalam perebutan juara. Namun di putaran kedua Spalletti kehabisan bensin dan merelakan trofi jatuh ke tangan AC Milan. Berikutnya ada kabar buruk untuk kalian fans timnas Jerman. Timo Werner dipastikan absen di Piala Dunia 2022 karena cedera. Kembali dari berita Inggris, ada Gabriel Martinelli yang ingin bertahan lebih lama di Arsenal. Kabar buruk datang dari tim nasional Jerman jelang Piala Dunia 2022. Penyerang andalan mereka yakni Timo Werner dipastikan absen di Piala Dunia 2022.
Werner mengalami cedera saat menjalani lanjutan Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk. Pemain 26 tahun ini terlihat meringis kesakitan dan digantikan oleh Emil Forsberg pada menit ke-19. Dilansir dari laman resmi RB Leipzig, yakni pemain asal Jerman ini mengalami cedera ligamen dan akan absen sampai akhir tahun 2022. Itu artinya Werner dipastikan melewatkan Piala Dunia Qatar nanti. Xavi Hernandez masih belum puas dengan performa lini bertahannya. Kabarnya pelatih berusia 42 tahun ini akan kembali belanja pemain pada transfer musim panas 2023. Salah satu target utama mereka di sektor pertahanan ialah bek Bayern Munchen yakni Benjamin Pavard. Kabarnya Barcelona telah memantau situasi bek asal Prancis ini. Peluang Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan Pavard juga terbuka lebar. Sebab hubungan sang pemain dan klub sudah nggak harmonis setelah Pavard didenda 50.000 euro usai ketahuan menyetir dalam keadaan mabuk. Kontrak Gabriel Martinelli akan habis pada Juni 2024. Namun sang pemain ingin bertahan lebih lama bersama Arsenal. Winger 21 tahun ini menyebut The Gunners hanya butuh pulpen untuk membuatnya bertahan. Martinelli didatangkan Arsenal dari klub kasta 4 Brasil yakni Ituano dengan mahar 7 juta euro. Sejak saat itu, Martinelli langsung menjadi andalan di lini serang The Gunners. Sejauh ini Martinelli tampil cukup apik bersama Arsenal. Mengoleksi 23 gol dan 15 assist dari 103 penampilan di semua kompetisi bersama skuad The Gunners. Arsenal kembali meraih kemenangan atas Zurich pada penyisihan grup Liga Eropa. Sementara itu Harry Maguire secara mengejutkan dimainkan sebagai striker oleh Erik ten Hag. Arsenal melakoni laga terakhir babak penyisihan grup A Liga Eropa melawan Zurich. Bertanding di hadapan para pendukung The Gunners mengakhiri laga dengan skor 1-0. Baru berjalan 17 menit laga Arsenal sudah unggul lewat Kieran Tierney. Sayang setelahnya tidak ada gol tambahan hingga selesai pertandingan. Hasil ini mengukuhkan posisi Arsenal sebagai pemuncak klasemen grup A dengan torehan 15 poin. Manchester United berhasil menang pada babak kualifikasi grup E Liga Eropa. Bertanding ke Stadion Anoeta, skuad Setan Merah mengalahkan Real Sociedad dengan skor 1-0. Bermain sebagai tim tamu, MU berhasil mencetak 1 gol lewat Alejandro Garnacho di menit ke-17 babak pertama. Dia pun berselebrasi dengan gestur tidur seperti idolanya yakni Cristiano Ronaldo. Padahal MU harus menambah 1 gol untuk lolos sebagai juara grup. Namun hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini membuat Manchester United melaju ke babak 16 Liga Eropa. Menariknya walaupun kalah, Sociedad juga lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E Liga Eropa. Manchester United berhasil menang pada matchday ke-6 babak penyisihan grup E Liga Champions. Terjadi momen mengejutkan dari Harry Maguire. Saat itu Maguire masuk di menit ke-82 untuk menggantikan Alejandro Garnacho yang pada pertandingan itu berhasil mencetak gol. Menariknya Ten Hag tidak memainkan Maguire di posisi naturalnya sebagai bek tengah. Kapten Setan Merah itu malah ditempatkan sebagai striker yang sejajar dengan posisi Cristiano Ronaldo yang saat itu menjadi penyerang. Sayangnya bek yang dijuluki Lord itu gagal mencetak 1 gol tambahan untuk MU. Selain Maguire yang tiba-tiba jadi striker, ada juga momen menghibur dari striker utama Manchester United yakni Cristiano Ronaldo. Pada menit ke-41 Ronaldo mendapatkan peluang emas setelah John Pacheco salah mengantisipasi bola. Ronaldo yang berhadapan 1 versus 1 dengan kiper berhasil menggantungi kiper Alex Remiro. Sayangnya peluang itu musnah setelah bola melewati sisi atas gawang. Untungnya sebelum momen menghibur ini Ronaldo sudah terlebih dahulu memberikan assist kepada Garnacho yang membuat Kuskort memberikannya rating 6,9. AS Roma sukses memetik 3 gol atas Ludogorets dalam laga penyisihan grup Liga Eropa. Di segmen ini juga ada pelatih timnas Argentina yang meminta pemainnya untuk menikmati momen di klub. AS Roma menjalani laga hidup mati menghadapi Ludogorets. 1 kemenangan dibutuhkan Roma untuk mendapatkan tiket 32 besar sebagai runner-up grup C Liga Eropa. Untungnya AS Roma berhasil menang dengan skor 3-1 atas Ludogorets. Ketiga gol Roma dicetak lewat brace Lorenzo Pellegrini dan 1 gol Nicolo Zaniolo. Sementara untuk 1 gol Ludogorets dicetak oleh Jonathan Lima Morais. Hasil ini membuat AS Roma menemani Real Betis melaju ke babak 32 dengan sebagai runner-up grup C Liga Champions. Sebelum pertandingan Europa League tadi malam, Casemiro hadir di konferensi pers sebelum pertandingan. Dia pun ditanya alasan memilih MU pada akhir bursa transfer musim panas kemarin. Banyak yang mengklaim kalau kepindahannya tersebut disebabkan karena gaji yang ditawarkan skuad Setan Merah. Akan tetapi Erik ten Hag mengatakan kalau Casemiro membutuhkan tantangan baru untuk karirnya.
Casemiro sendiri mengaku kalau dirinya harus bergabung dengan klub lain, sebab ia ingin membuktikan diri karena sudah memenangkan segalanya di Real Madrid. Baru-baru ini pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni mengaku was-was dengan adanya badai cedera pemain. Apalagi Piala Dunia 2022 akan dimulai kurang dari 1 bulan. Sejumlah pilar Argentina saat ini tengah mengalami masalah kebugaran seperti Paulo Dybala, Angel Di Maria, Joaquin Correa, sampai Christian Romero. Beberapa dari nama tersebut masih diragukan bisa tampil memperkuat Albi Celeste. Scaloni pun meminta para pemainnya untuk menikmati momen permainan mereka di klub. Sebab jika berlatih terlalu keras akan berbahaya bagi kebugaran mereka. Legenda Liverpool yakni Jamie Carragher kembali memberikan kritiknya untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebab Piala Dunia kali ini memiliki banyak kontroversi. Salah satunya pergelaran Piala Dunia akan dimainkan di musim dingin. Carragher pun mengatakan gak habis pikir dengan kondisi tersebut. Carragher bahkan menyebut penunjukan Qatar sebagai tuan rumah merupakan tindakan yang korup. Selain itu, mantan pemain The Reds ini menyebut kalau sejak awal Qatar memang gak layak menggelar Piala Dunia. Next, ada kabar mengejutkan dari Gerard Pique yang mengumumkan akan gantung sepatu secara tiba-tiba. Ke Liga Premier guys, ada Mikel Arteta nih yang bakal bantah melatih Barcelona. Gerard Pique secara mengejutkan mengumumkan gantung sepatu. Pemain 35 tahun itu menyampaikan hal tersebut melalui video emosional yang diunggah di akun sosial media pribadinya. Pique mengklaim kalau dirinya akan memainkan laga terakhir bersama Barcelona sekaligus sebagai pesepak bola pada akhir pekan nanti saat Barca menjamu Almeria. Pique sendiri mengaku kalau ini adalah waktunya untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola. Selain itu, Pique menegaskan kalau dirinya akan selalu setia dengan Barcelona. Terima kasih untuk kerja kerasmu, Gerard Pique. Baru-baru ini terdapat rumor kalau Mikel Arteta tengah diminati Barcelona. Namun pelatih Arsenal itu membantah rumor tersebut. Arteta bahkan membantah kalau dirinya akan meninggalkan Emirates Stadium. Alasannya dia merasa senang dan bangga melatih Arsenal. Mantan punggawa The Gunners itu juga menilai kalau Barca saat ini sudah berada di jalur yang tepat di bawah asuhan Xavi Hernandez. Juventus akan bertanding pada laga bertajuk Derby di Italia melawan Inter Milan pada Senin nanti. Bianconeri pun akhirnya mendapat kabar bagus untuk menjalani laga tersebut. Kabarnya ketiga pemain pilarnya akan kembali memperkuat klub. Ketiga pemain itu adalah Dusan Vlahovic, Angel Di Maria, dan Gleison Bremer. Kembalinya ketiga pemain bintang ini tentunya sangat penting bagi Massimiliano Allegri, sebab mereka harus bermain pincang karena cedera yang dialami sang pemain. Franck Kessie baru didatangkan Barcelona di jendela transfer musim panas 2022 kemarin. Akan tetapi pemain asal Pantai Gading itu berpeluang meninggalkan Spotify Camp Nou. Apalagi Kessie saat ini masih jarang dimainkan secara reguler oleh sang pelatih yakni Xavi Hernandez, sebab ia masih kalah saing dengan gelandang Barca lainnya. Pemain berusia 25 tahun itu pun digadang akan kembali bermain ke kompleks Liga Italia. Namun masih belum diketahui klub mana yang akan mendatangkannya nanti. Di berita penutup, ada Mikel Arteta sambut kembalinya Unai Emery ke Premier League. Terakhir, timnas Indonesia dilarang pakai stadion SUGBK untuk Piala AFF nantinya. Baru-baru ini Unai Emery ditunjuk menjadi pengganti Steven Gerrard yang dipecat Aston Villa. Kabar kembalinya Emery ini membuat pelatih yang timnya di puncak klasemen yakni Mikel Arteta ingin berkomentar. Arteta mengatakan kalau dirinya kagum dengan mantan pelatih Arsenal itu. Arteta juga menilai kalau Emery pantas mendapatkan banyak kekaguman dan rasa hormat atas pencapaian yang dilakukannya. Unai Emery saat itu mendapatkan tugas yang berat dengan melatih Arsenal yang saat itu sudah dipimpin oleh Arsene Wenger selama 22 tahun. Namun ia hanya menghabiskan 18 bulan di klub sebelum akhirnya dipecat. Kiper Arsenal yakni Matt Turner dilaporkan akan meninggalkan Arsenal pada bursa musim dingin nanti. Sebab Turner masih belum tampil di Liga Premier. Akan tetapi Turner sudah dimainkan sebagai starter dalam 4 laga Liga Eropa. Walaupun begitu, pemain asal Amerika itu jelas ingin mendapatkan menit bermain secara reguler. Menariknya Turner sendiri nggak terlalu ngotot ke manajemen The Gunners, sebab ia masih ingin fokus pada perbaikan penampilannya. Timnas Indonesia kabarnya dilarang menggunakan Stadion Gelora Bung Karno untuk pergelaran Piala AFF 2022. Alasannya SUGBK merupakan stadion yang akan digunakan untuk tuan rumah Piala Dunia U20 nantinya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Zainuddin Amali. Amali mengungkapkan kalau stadion tengah direnovasi untuk persiapan Piala Dunia U20 2023 nantinya. Selain itu, dirinya juga menegaskan kebijakan itu sudah disepakati bersama dengan FIFA.
Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Aris Piala Dunia. Katanya selamat Forza Milan lolos ke babak 16 besar UCL musim ini. Kayaknya Kak Aris ini dukung AC Milan ya guys. Kalau kalian bakal dukung siapa nih di UCL musim ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!